Oke, setiap hari Minggu kita jawab pertanyaan Anda yang ada di komentar YouTube. Jadi jangan lupa sekarang komentar aja. Oke, dari Plento 2558. Kalau mau entry lebih baik di order block atau di area imbalance, Pak. Wah, ngeri. Order block, imbalance, dan lain-lain. Sebenarnya kalau mau entry itu ada dua syarat sebenarnya. Oke? Technical analysis semuanya kalau teman-teman itu belajar, wes dari siapa aja lah. Cek hanya ada dua. Kita lihat trennya gimana. Jadi contoh nih sekarang di USD JPY, kita lihat trennya sekarang lagi apa, lagi naik, turun, atau konsolidasi. Simple. Pertama, trennya sedang apa, ini turun, kemudian di sini aja, oh sedang konsolidasi, atau sedang sideways, marketnya nggak kemana-mana, hanya di sini aja. Oke. Nah di sini berarti indikasi bahwa market sedang flow volatilitas, nggak ada volatilitas di market atau lagi slow marketnya, jadi kita nggak ngapa-ngapain, tunggu. Nah beda ceritanya, contoh di GBP AUD, ini market sedang apa? Kita lihat simple aja. Oh ini sedang turun marketnya. Oke. Kelihatan sedang turun. Nah dari turun berarti kita harus cari sell posisi di mana? Ya ketika harga itu koreksi. Nanti ini turun, koreksi, kita sell lagi. Nah itu bisa buat acuan pertama, trennya gimana, kalau turun kita sell posisi, kalau naik kita buy posisi, simple. Nah buy-nya di mana, sell-nya di mana? Di area yang sangat-sangat penting. Orang-orang bilang ada di area imbalance, ada di area order block, ada di area supply dan demand, support resistance. Itu sebenarnya sama aja, what do I? Kalau dilihat turun, naik, turun, balik lagi kemana? Ya area-area yang kemungkinan penting juga nih, lihat. Oke, turun, balik lagi ke area supportnya, break, balik lagi, break, balik lagi. Nih, sebelum lanjut turun. Nanti juga sama, ini naik, balik lagi ke sini sebelum lanjut penurunan. Gitu aja, nggak perlu dibuat ribet. Oke? Dari Zaki Nur Hakim, Mas bingung nggak cara narik Fibonacci? Fibonacci simple sebenarnya, masuk ke TradingView atau di MetaTrader juga ada, namanya Fibonacci retracement. Nah kita harus tahu tren dulu. Ini kan tadi trennya turun tuh, kita coba cari yang lain aja biar enak. Kita harus tahu dulu trennya naik apa turun. Kalau naik itu dari bawah ke atas, kalau turun dari atas ke bawah. Maksudnya gimana? Contoh GBP JPY trennya sedang turun, berarti kita narik dari high paling atas ke low yang paling bawah. Kemudian setup saya itu kayak gini, 61,8, 078,6, 1 minus 27 bisa di sini. Nah, nanti kalau harga itu balik ke area 61,878,6 di area sini. Nah, nanti saya bisa sell posisi untuk target di 27%. Gitu doang. Kalau tren turun, tariknya dari atas ke bawah, kalau tren naik dari bawah ke atas. Semua Fibonacci kita udah bahas detail di cara menggunakan Fibonacci video sebelah sini, dicek aja. Oke, dari Irham Kentong, Mas cara nentuin support resisten yang tepat gimana? Cara nentukan support resisten yang tepat. Support resisten di sini sebenarnya adalah harga yang sering orang jual atau beli secara signifikan, banyak. Jadi orang banyak beli di situ atau jual di situ, banyak banget. Kita lihat aja, ada beberapa harga, contoh sekarang di GBP JPY. Balik lagi, harga di sini 214 ini tiba-tiba harga itu langsung drop, banyak orang jual. Nanti ketika harga nyentuh lagi itu biasanya orang-orang kok kemarin drop nih, saya jual lagi, nah takutnya nanti balik lagi, drop lagi, makanya drop lagi. Lihat, balik lagi, drop lagi ya. Sama juga di bagian sini, cari yang signifikan. Jadi contoh ini nyentuh banyak sekali dan signifikan, naik dan satu dus. Nanti ketika harga itu udah balik, nah ini balik ternyata break, ini kemungkinan balik lagi ke harga-harga situ. Kemungkinan bakalan balik ke harga situ karena di situ adalah area penting bagi traders. Karena banyak orang yang trading di bagian situ. Dilihat aja nih di 21 nyentuh balik, nanti balik lagi. Balik. Ternyata ini break, nanti kemana? Ya baliknya di sini lagi biasanya. Itu adalah area support resisten yang oke. Oke, dari Samuel Johnson, industri forex ini masih sangat abu-abu.
abu-abu. Oke, siap. Terutama di dalam negeri, walaupun broker lokal udah ada sejak tahun 2000, banyak broker lokal yang tidak transparan ketika trader mau WD, apalagi WD ratusan juta. Makanya kenapa TM sampai buat surat jaminan jika broker MRG mereka melakukan kecurangan. Surat jaminan ngapain? Broker Indonesia itu ada Bapepti. Jadi kalau ada apa-apa langsung lapor ke Bapepti. Udah beres itu brokernya nanti. Di luar MRG pihak TF nggak layani, enggak, itu marketing aja kelihatannya ya. Jadi sebenarnya gini, IB itu kan bantu, TF itu sebenarnya IB itu bantu para trader untuk ya apa ya, jembatan lah kalau ada apa-apa brokernya itu. Tapi sebenarnya di Bapepti juga bisa langsung aja. Kalau memang agak gimana gitu. Broker luar pun nggak luput dari kecurangan ataupun sulit WD sekelas Interactive Broker. Oke, ini menarik. Interactive Broker Wanda itu berlisensi FCA CFTC. Yes, bukan jaminan, salah. Jadi untuk broker luar, contoh di apa ini tadi, IC Market di sini regulasinya asik, itu regulasi ketat banget. Tapi orang Indonesia ketika masuk ke IC Market itu nggak masuk ke regulasi asiknya. Mereka masuk ke regulasi yang rendahnya. Jadi broker luar itu ada beberapa regulasi. Ada asik, kemudian ada apa, kemudian ada yang untuk globalnya. Ini biasanya regulasinya sangat-sangat gampang. Makanya bisa ngasih leverage sampai 1/1000, 1/2000, 1/100 ya, gara-gara teman-teman itu masuk ke regulasi yang bawah kalau teman-teman Indonesia. Tapi kalau teman-teman itu orang Australia, kemudian masuk ke broker IC Market, teman-teman dapat regulasi asik, di mana leverage-nya itu 1/30 cuman. Itu beda. Jadi kalau dibilang ini kelihatannya harus lebih dalam, harus lebih jernih, lebih dalam untuk ngelihat broker, karena mungkin ya nggak semua orang paham ya. Jadi di Indonesia ini emang menurut saya lumayan bagus karena dana terpisah masuk ke clearing. Oke, cuma mahal. Tarilah plus minus. Tapi jangan kemakan marketing aja. Karena semuanya itu harus balik lagi dilihat regulasinya gimana, kemudian enak apa enggak dipakai, regulasinya bagus. Semua broker di Indonesia regulasinya oke, semua pakai Bapepti, kan sama aja berarti. Tapi nggak enak dipakai. Ngapain? Kita cari yang enak dipakai. Oke, Muhammad Khairil Alvarezi, Bang, semua tren itu berlaku buat semua market kah? Semua market ya, semua market bisa. Karena yang penting ada gambarnya kayak gini. Ini yang dinamakan, kalau orang biasa itu bilang rekaman harga. Jadi teman-teman itu direkam harganya. Kalau ada rekaman harganya, kita kan bisa tahu mana yang signifikan, mana yang enggak. Jadi banyak orang yang beli di sini, banyak orang yang jual di sini. Berarti itu, berarti banyak orang yang jual di sini karena kita rekam dari harga segini langsung drop. Oh, mungkin harga sini nih nanti bakalan dijual lagi. Nah, kayak gitu. Oke, dari Kennedy mau nanya, Accent Standard Sen apaan sih? Standard Sen beneran deposit minimal 100 US dollar. Kirain 5 US dollar. Kirain 5 US dollar. Kalau nggak salah saya ngobrol. Jadi saya banyak koneksi di beberapa broker ya, broker luar, broker Indo itu banyak. Kemarin mereka ngobrol itu memang dinaikin jadi 100 USD. Kenapa? Barrier entry-nya biar lebih karena contoh kalau 5 US dollar berarti banyak orang yang masuk, kemudian customer service juga jadi banyak. Jadi ini balik ke business related. Kalau saya jadi pembisnis jadi bakalan hal yang sama. Makanya di Indonesia pun kalau teman-teman lihat barrier entry-nya juga mulai naik semua nih. Ada yang 5 juta, ada yang dulu malah lebih mahal lagi. Karena apa? Ya balik lagi, ketika banyak orang modal-modal kecil itu masuk, berarti brokernya juga harus hiring lebih banyak orang lagi. Lebih butuh server yang lebih kuat lagi. Jadi cost-nya lebih tinggi. Gitu. Jadi minimal 100 US dollar. Oke. Mungkin nanti kedepannya juga naik doang. Nggak cuma broker tersebut. Banyak broker bakalan ngikutin. Kelihatannya kalau saya lihat dari perspektif bisnis lo ya. Oke, itu dari saya. Thank you.